Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita telah pulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad bin Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membicarakan tentang at-tarbiyah al-ijtimaiyah, pendidikan sosial pada anak-anak kita, ya, agar menjadi anak-anak yang punya kepedulian sosial kepada masyarakatnya, kepada orang lain, ya. Kita sudah membahas apa yang harus kita didik kepada anak-anak kita, di antaranya yaitu rasa ukhuwah, takwa. Yang pertama takwa, agar anak-anak kita selalu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu namanya takwa. Kemudian yang kedua al-ukhuwah, persaudaraan, ya, rasa persaudaraan. Yang ketiga ar-rahmah. Ar-rahmah itu artinya kasih sayang di antara mereka, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan yang keempat, al-ithar. Al-ithar ini artinya mementingkan orang lain atau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri dalam kebaikan, ya. Wa huwa syu'urun nafsiyun yatarattabu alaihi tafdilul insani ghairahu ala nafsihi fil khairat wal masalih syakhsiyatin nafi'ah. Jadi ithar itu adalah satu perasaan, satu rasa dalam diri seseorang yang rupanya itu adalah tafdilul insan ghairahu, mementingkan seseorang itu, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, fil khairat, dalam kebaikan, wal masalih syakhsiyah nafi'ah, dan maslahat-maslahat kepribadian yang bermanfaat, ya. Wal itharu khuluqun nabilun idza qusida bihi wajhullahi ta'ala. Dan ithar itu adalah satu akhlak yang sangat mulia apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita mementingkan kepentingan orang lain dari diri sendiri itu menjadi satu akhlak yang sangat baik sekali. Kana min awwalil usulin nafsiyati ala sidqil iman. Ya, ithar ini adalah satu dasar kejiwaan yang sangat fundamen, ya, ala sidqil iman, yang menunjukkan atas kebenaran iman kita. Jadi kalau orang itu punya iman atau orang itu orang mukmin, maka dia selalu akan bersifat punya akhlak al-ithar, ya. Ithar itu tadi itu mementingkan orang
orang lain ya. Wa safa'is sarirah wa taharatin nafs, itu menunjukkan atas beningnya hati ya. Taharatin nafs, sucinya kejiwaan. Wa huwa fil waqti nafsihi di'amatun kabiratun min da'aimit takaful ijtima'i wa tahqiqil khairi li banil insan. Dalam waktu yang sama, sifat ithar itu adalah termasuk tonggak utama dari at-takaful ijtima'i. Takaful ijtima'i artinya saling saling menjamin ya, jaminan sosial. Takaful ijtima'i, jaminan sosial ya. Wa tahqiqil khairi li banil insan, dan dalam menyempurnakan kebaikan bagi seseorang. Wa hasbuna anna al-Qur'an al-Karim sajjala lil ansari wa hum jumhurul mujtama' al-islami biha hadhihi as-suwar ar-raqiyah min suwar al-ikha wal muwasah wal ithar wan nubli wat ta'atuf. Ya, faqal Al-Quran telah mencatat bagaimana orang-orang Ansar, orang Ansar ini penduduk Madinah ya, itu mereka itu punya akhlak yang sangat baik sekali, sampai direkam di dalam Al-Quran ya, dicatat di dalam Al-Quran bagaimana mereka mempunyai akhlak ikha. Ikha itu mempersaudarakan dirinya kepada orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu, mereka akan meninggalkan semua hartanya di Mekah. Yang kaya raya pun ditinggalkan itu hartanya di Mekah, datang ke Madinah dengan keadaan yang sangat tiada, nggak punya apa-apa sama sekali. Maka orang Ansar yang ketempatan pada waktu itu, ya orang-orang Madinah itu, sampai mereka mempersaudarakan dirinya dengan orang muhajirin tersebut. Jadi orang Madinah itu ada banyak, ada berapa ribu orang begitu, yang hijrah juga banyak. Masing-masing mengambil salah seorang muhajirin jadi saudaranya. Kamu jadi saudara saya dah, kamu jadi saudara saya. Ya. Wal ithar ya, faqal dalam Al-Qur'an disebutkan walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang bertempat tinggal di Madinah tersebut ya, dar wal imana min qablihim ya, dan mempunyai keimanan sebelum mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat cinta, sangat suka kepada orang yang hijrah kepada mereka. Jadi orang Madinah itu ya, punya keimanan yang kuat. Mereka sangat welcome ya, sangat sangat suka kepada orang yang datang, orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya. Mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka ya satu ketidaksenangan dengan datangnya mereka. Jadi datangnya mereka disambut benar itu oleh orang-orang Madinah. Tidak ada yang mengganjal di hati mereka dengan kedatangan orang-orang dari Mekah tersebut, orang muhajirin tersebut ya. Ada orang kan kalau yang kedatangan tamu merasa dirinya ya nggak enak jadi beban. Mereka tidak sama sekali, tidak menjadi beban dengan kedatangan orang-orang muhajirin tersebut. Ini orang Madinah ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan lebih mementingkan mereka orang muhajirin daripada dirinya sendiri.
walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka itu orang Madinah itu sebetulnya sangat butuh juga. Ya mungkin dia kehidupannya ya nggak terlalu mewah, sedang-sedang saja misalnya, ya. Tapi karena cintanya kepada orang Muhajirin tersebut, nah, mereka bersaudara, bahkan lebih mementingkan orang Muhajirin daripada diri mereka, ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, ya, barang siapa yang membuang rasa pelit di dalam hatinya, itulah orang-orang yang muflihun, ya, orang-orang yang beruntung, ya. Hadzal itharu at-taw'i wa at-ta'attuf al-ijtima'i alladhi tajalla fi akhlaq al-ansar lan tajid lahu mathilan fi tarikh al-bashariyah wa fi akhbar al-umam. Sifat itharnya orang Madinah tersebut itu secara spontan. Jadi karena memang betul-betul kecintaan mereka, ya, iman mereka. Spontan datangnya orang Muhajirin, mereka langsung suka, ya, langsung berbagi dengan mereka. Nah, sifat ini tidak pernah akan kita dapatkan di bangsa-bangsa lain, ya. Laqad syaraka al-ansaru ikhwanahumul muhajirin alladhi ittuhidu fi dinihim wa ukhriju min diyarihim, ya, wa adhaw la yamlikuna sya'an min mata'il hayati wa zinatiha. Jadi orang-orang Ansar tersebut ketika datangnya Muhajirin tersebut, ya, itu membagi harta mereka kepada orang-orang Muhajirin tersebut. Jadi rumahnya dibelah dua begitu, ya, hartanya diberikan kepada mereka. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan, dikasih minum, dikasih baju, dikasih apa segala macam, ya. Kepada orang-orang Muhajirin yang mereka itu tertindas hijrah ke Madinah, ya, dengan membawa keimanan tersebut. Mereka sampai tidak memiliki apapun dalam kehidupan mereka. Laqad kana al-ansariyyu yu'akhi al-muhajir wa yunasiruhu. Ya, bahkan sampai orang-orang Ansar tersebut menjadikan saudara. Jadi masing-masing mengambil satu orang Muhajirin, ya, dijadikan saudara saya, ini saudara saya. Ya. Bal yu'thiruhu ala nafsihi fi katsirin min huzuzil hayah. Bahkan orang Ansar tersebut lebih mementingkan saudaranya yang baru datang itu, yang Muhajirin itu, daripada dirinya sendiri, ya. Mungkin kalau dia beli baju, pada waktu itu baju baru satu yang dikasih buat Muhajirin, buat diri sendiri udahlah saya pakai baju yang lama aja. Nah, saking mementingkan dia. Wa idza mata ahaduhuma warathahu al-akhar. Sampai-sampai kalau si Ansar ini meninggal, itu dapat warisan nih Muhajirinnya, ya. Waktu itu ayat waris belum datang, belum ada, ya. Jadi begitu sampai begitu cintanya orang Ansar kepada orang Muhajirin, dia namanya itsar, mementingkan orang lain. Wa ilaikum ba'd as-suwar min mazahir al-ithar fil mujtama' al-islami al-awwal. Dan ini ada beberapa contoh fenomena al-ithar, akhlak mementingkan orang lain tersebut, ya. Yang pertama, dzakara al-Ghazali fi al-Ihya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, uhdiya ila rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sa syatin. Pernah ada seorang Ansar itu dihadiahkan makanan. Makanannya adalah berupa daging kepala kambing. Jadi, kepala kambing dagingnya nih, ya. Faqal fulanun ahwaju ilaihi minni. Yang diberi ini, yang dikasih ini mengatakan, ya si fulan lah lebih butuh dari saya. Begitu. Jadi dikasih bukan langsung diterima, dimakan gitu enggak, tapi si fulan lebih butuh dari saya.
kasih fulan aja, gitu. Ya. Faba'atha bihi ilaihi. Nah, maka orang yang memberikan itu, ya udahlah kalau gitu kasih dia aja, kasih dia. Ya. Faba'atha huwa aidan ila akhar yarahu ahwaja minhu. Nah, si fulan ini ketika dikasih begitu lagi. Si fulan aja, dia lebih butuh lagi dari saya. Dia lebih miskin katanya gitu. Ya. Kasih lagi. Falam yazal yab'atsu bihi wahidun ila akhara hatta raja'a ila al-awwali ba'da an tadawalahu sab'atun. Ya. Terus dia dikasih begitu lagi. Si fulan aja lebih apa namanya? lebih butuh. Kasih lagi ke dia. Dia begitu lagi. Terus ya. Sampai akhirnya kembali ke pertama lagi. Yang pertama dikasih sampai kembali untuk kepala kambing balik lagi ke kemarin yang tadi yang pertama. Nah, kok balik lagi nih? Ya. Itu sudah yang ketujuh, udah orang yang ketujuh, jadi balik lagi udah yang ketujuh, balik lagi ke dia lagi. Nah, artinya sampai begitunya ya orang-orang Ansar tersebut, para sahabat itu punya akhlak itsar, akhlak mementingkan ya, mendahulukan ya orang lain daripada dirinya sendiri. Yang kedua, wa hadhihi Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah wa ummul mu'minin allati kanat tulaqqab bi ummil masakin li ithariha wa muwasatiha. Ya. Contoh yang kedua adalah ummul mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Jahsh. Beliau sampai diberi laqab, ya, dikasih julukan ummul mu'minin ini, ya, istri Rasulullah Zainab ini sampai diberi julukan ummul masakin. Ya, ummul masakin artinya ibunya orang miskin. Di ithariha wa muwasatiha, karena akhlak itharnya tadi itu. Beliau selalu memberikan orang miskin, selalu mendahulukan orang miskin daripada dirinya sendiri. Faqad rawa Ibnu Sa'din fi tabaqatihi anna Barzata binta Bati' haddathat annahu lamma kharaja al-'ata arsala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu nasibaha minhu. Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya meriwayatkan bahwa Barzah binti Tabi', ada orang perempuan ya, haddathat, dia menceritakan, si Barzah ini menceritakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu mengeluarkan al-'ata. 'Ata itu pemberian. Jadi orang-orang miskin itu, negara pada waktu itu, khalifah pada waktu itu ya, itu setiap bulan itu memberikan pemberian kayak semacam gaji lah ya, itu kepada orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu dijamin betul ke sejahteraannya oleh negara ya. Nah, Umar ini memberikan kepada Zainab binti Jahsh, ya, kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bagiannya buat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ya. Falamma dakhala 'alaiha hamilul mal, nah, ketika yang membawa harta tersebut, yang membawa bagian tersebut kepada Zainab binti Jahsh ini ya, qalat ghafarallahu li Umar. Maka Sayyidah Zainab ini mendoakan Sayyidina Umar, karena Umar yang menyuruh ya orang tersebut membawa harta itu ya. Ghafarallahu li Umar, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni Umar ya. Ghairi min akhawati kana aqwa ala qismi hada minni. Saudara-saudara saya masih banyak sekali itu yang lebih perlu, yang lebih membutuhkan katanya daripada saya. Ya. Faqalu hadza kulluhu laki. Maka yang membawa harta ini mengatakan, ya Sayyidah Zainab, ini untuk kamu semua
mereka punya bagian lagi, nanti ada lagi, ini buat kamu semua. Ya. Qalat subhanallah. Sayyidah Zainab mengatakan subhanallah. Wastatarat minhu bi thawbin thumma qalat sabbuhu watrahu alaihi thawban. Ya, kemudian Sayyidah Zainab ya mengambil sebuah kain, ya, mengatakan, udah coba nih tutup tuh barang tersebut, maksudnya pemberian tersebut berupa uang, ya, uang, tutup pakai kain. Qalat rawiyatul qissah, Barzah ini menceritakan selanjutnya, thumma qalat li adkhili yadaki faqbidi minhu qabdatan fadhhabi biha ila bani fulan. Nah, di situ ada Barzah tadi yang cerita, ya. Dia bilang hartanya ini udah ditutup. Jadi uang yang diberikan oleh Umar itu ditutup pakai apa? Pakai sorban lah, ya, supaya nggak kelihatan. Oke. Sekarang masukkan tanganmu ke dalam harta tersebut, ke dalam uang tersebut, ambil. Qabdatan itu apa namanya? Ya. Sekepel. Segini ambil dah. Ya, dia ambil, ya. Dan berikan kepada si fulan. Ya, dia ambil sama Barzah, bawa dikasih si fulan, ya. Wa bani fulan min ahli rahimiha wa aitamiha. Ya, jadi berkali-kali udah pulang balik lagi disuruh ambil lagi, kasih lagi yang tempat lain, balik lagi kasih lagi tempat lain. Ya, anak yatim, ini orang miskin, ya, ini saudaranya yang miskin, semua dikasih dari harta tersebut. Faqassamat hatta baqiyat minhu baqiyatun tahta thawb. Semuanya diberikan kepada orang lain sampai tinggal sisanya, ada beberapa, ya, beberapa dirham saja di bawah sorban tadi itu, ya. Faqalat laha Barzah bintu Tabi', ghafarallahu laki ya ummal mu'minin, wallahi laqad kana lana fi hadha haqqun. Kata Barzah ini yang disuruh bagikan ke orang lain tersebut, ya, dia bilang, ya ummul mukminin, wa Sayyidah Zainab, ya, ghafarallahu laki, semoga Allah mengampunimu. Wallahi laqad kana lana fi hadha haqqun. Kata Barzah, saya juga berhak nih ngambil nih, katanya gitu, karena dia juga orang miskin juga nih si Barzah, gitu, ya. Artinya jangan dibagi orang semua dong. Saya juga pengen, saya juga ya, saya juga butuh, gitu, ya. Faqalat falakum ma tahta thawb. Maka kata Sayyidah Zainab, ya udah, ambil itu semua yang ada di bawah sorban tadi, ya. Qalat fakashafna thawba fawajadna 85 dirhaman. Kemudian maka kami angkat sorbannya tersebut, kami lihat masih ada 85 dirham. Akhirnya diambil oleh Barzah dan dibagikan kepada orang yang membawa uang tadi dari Umar, ya. Ya, begitu. Jadi sampai dirinya sendiri nggak ngambil. Zainab itu, Sayyidah Zainab, ya, ummul mukminin, sampai tidak mengambil dari harta bagiannya tersebut. Semuanya dikasih kepada orang lain. Wa qabla qalilin rawaina khabar Aisyah radhiyallahu anha allati wazza'at ata'aha wa lam yubqi li nafsiha dirhaman tuftiru alaihi. Dalam hadis yang lalu kita sudah baca bagaimana Sayyidah Aisyah juga, ya, membagikan bagian dia yang jumlahnya sampai 80.000 dirham. Semuanya habis dibagikan kepada orang lain. Sampai dirinya sendiri lupa memberikan atau meninggalkan sebagian hartanya buat dia buka puasa. Walau dzakaratha al-khadimah la fa'alat. Ada pembantunya yang ngingetin, gitu kan, ya. Ya, Sayyidah Aisyah, masa dibagi semua, kita ntar mau buka puasa pakai apa?
Tadi ingetin. Ya. Fanasiyat nafsaha fi sabil is'adi ghairiha. Kata Sayyidina Aisyah, tadi kenapa nggak diingetin? Sampai begitu ya. Tadi kenapa nggak diingetin? Ya, saya juga lupa. Nah, akhirnya sampai buat dirinya dia lupa. Semuanya diberikan kepada orang lain. Itu Sayyidah Aisyah. Ya, jadi Ummul Mukminin. Itu namanya sifat itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, wa min ajaibil itsar ma dzakarahu al-Adawi kama rawat Qurtubi hina qala intalaqat yaumal yarmuk intalaqtu yaumal yarmuk atlubu ibn ammin li wa ma'i syai'un minal ma'. Di antara sifat itsar yaitu yang dikatakan oleh Sayyid al-Adawi yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi. Beliau berkata pada waktu perang Yarmuk, ya, perang Yarmuk, beliau ya itu mencari Ibni Ammin Li, ini sepupunya yang ikut perang. Setelah selesai perang begitu, dia masih sehat, ya masih kuat. Dia punya air, ya. Dia cari mana sepupu saya yang lagi perang tersebut setelah habis perang. Mungkin dia perlu minum, gitu maksudnya. Ya. Wa ana aqulu in kana bihi ramakun saqaituhu fa idza ana bihi. Dan dalam hati saya mengatakan ya, mungkin dia sedang perlu minum nih, ya. Lagi perang, habis perang, ya. Mungkin juga terluka, nggak bisa jalan, nggak bisa cari air, ya. Nah, akhirnya saya ketemukan ada nih jadi sepupunya itu, ya. Fakultu asqik, ya. Maka aku katakan, ayo kita minum ya, ayo minum. Nah, mau diminumin nih sama Adi, ya, kepada sepupunya tersebut. Fa asyara bi ra'sihi an-na'am, ya. Maka kata sepupunya tersebut, dia karena udah terluka, udah parah lukanya, ya, sampai nggak bisa ngomong, cuman nganggut doang. Artinya iya, saya mau minum. Ya. Ketika akan diberi minum oleh Adi tersebut, ya, faida birajulin yaqulu ada orang di sebelahnya yang merintih. Gitu, kedengaran suaranya. Fa asyara ilayya ibnu ammi an intaliq ilaihi, atau antaliqa ilaihi. Maka sepupunya tersebut bilang, dia mengisyaratkan pakai tangannya, artinya kasih dia dulu minum. Tuh ya orang yang yang lagi kesakitan, ya. Padahal dia udah nggak bisa ngomong, udah sangat hausnya, ya. Fa idza huwa Hisham bin al-As. Ternyata yang tadi merintih itu Hisham bin al-As, ya. Fa qultu asqiq fa asyara an-na'am. Maka saya katakan kepada Hisham, sepupunya tadi bilang, Hisham dulu, udah Hisham yang lebih perlu tuh, udah kesakitan dia. Datang ke Hisham, tanya ke Hisham, minum, ayo kita minum. Hisham nganggut, iya. Ya. Fasami'a akhar yaqulu ya. Kemudian terdengar lagi suara orang lain di sebelahnya yang sedang merintih juga, ya. Fa asyara Hisham an intaliq ilaihi fa idza huwa qad mat. Maka Hisham mengatakan, dia dulu. Dia tuh lebih butuh lagi, udah sakit banget dia tuh, gitu. Ya. Sampai Adi ini datanglah kepada orang tersebut mau memberikan minum. Ketika akan diberikan minum, orang itu udah meninggal. Udah gak kuat, ya, sudah meninggal. Faraja'tu ila Hisham fa idza huwa qad mat. Nah, karena mau diminumin dia udah meninggal, akhirnya ya udah balik lagi dah ke Hisham, ya kan? Balik lagi ke Hisham, pas mau diminumin Hishamnya udah meninggal. Ya.
Faraja'tu ila ibni ammi fa idza huwa qad mat. Kemudian ada Hisham mau diminumin dia meninggal, balik lagi dia ke yang pertama dan yang ke sepupunya. Mau diminumin lagi, udah meninggal juga. Itu karena apa? Walam yashrab ahadun al-ma'a li'ithari kulli wahidin minhum sahibahu. Maka tidak ada yang minum air itu akhirnya. Kenapa? Karena sifat ithar tersebut, karena sifat mendahulukan orang lain, mendahulukan temannya daripada dirinya sendiri, ya. Itu sifat yang sangat baik sekali. Fa ala hadhil ma'anil karimah minal ithar wa tadhiyah wa nuqranidz dzat yajibu an nunshi'a abna'ana. Maka dengan sifat yang mulia ini, yaitu sifat al-ithar, ya, sifat mendahulukan orang lain, wa tadhiyah, mengorbankan diri sendiri demi untuk orang lain, ya, wa nuqranidz dzat, ya, dan menghilangkan rasa pribadi kita sendiri, artinya menekan pribadi diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Itu adalah sifat yang harus, yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus bisa mendidik anak kita bagaimana supaya punya atau mempunyai sifat ithar tersebut, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, ya, semua keturunan kita menjadi anak-anak yang sholihin, sholihat, punya sifat-sifat yang baik yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat tersebut, ya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.